Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada tahun 2013 pernah ada pertanyaan yang masuk ke majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pertanyaan yang sedikit panjang. Penanya menanyakan bagaimana hukum seseorang memakai jimat. Bagaimana hukum seseorang memakai jimat? Penanya menceritakan bahwasanya ibunya bekerja di suatu toko, yang kebetulan toko tersebut ada gantungan yang di dalamnya ada kertas yang ada tulisannya. Setelah dibuka ternyata tulisannya tulisan Arab. Tentunya si ibu tidak bisa membaca arti dari tulisan Arab tersebut. Kemudian ditanya kepada pemilik toko, kenapa kok ada tulisan Arab digantungkan di atas tokonya? Kemudian si pemilik toko mengatakan, ini adalah untuk penglaris. Kemudian penanya juga menyampaikan, ternyata di TV yang dia saksikan di tempat dia tinggal itu ada seseorang yang cukup terpandang mengiklankan kalau ingin memiliki tolak bala supaya tidak terkena ketidakberuntungan, maka orang ini menawarkan bantuan tentu dengan imbalan uang, yaitu kalung yang sudah diberikan tulisan-tulisan yang akan melindungi dia. Maka oleh karena pertanyaan ini pertanyaan yang cukup krusial, cukup pokok dalam permasalahan agama, maka dijawab oleh majelis tarjih dengan membawakan ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Dan apabila ditanyakan kepada mereka, siapakah orang yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrikin. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur alam raya? Mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka ini siapa? Musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimanakah jika yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah itu kalian seru, kalian minta, in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan suatu keburukan kepada seseorang,
apakah mungkin sesembahan yang kalian seru selain Allah tersebut menghilangkan keburukan yang telah Allah takdirkan? Ataukah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan rahmat bagi seseorang, apakah mungkin sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru itu menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, dan ini merupakan jalan keluar atau solusi. Hasbiyallah, katakanlah cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Oleh karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita gantungkan atau diserahkan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah menerangkan bagaimana beratnya bahwasanya yang namanya takdir dari Allah itu adalah ketetapan yang pasti yang tidak bisa sesembahan selain Allah merubahnya, kemudian diingatkan oleh majelis tarjih mengenai ancaman dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini hendak diingatkan bahwasanya pelaku dosa syirik itu terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bukan berarti bahwasanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa dipastikan bahwa dia akan diazab, tidak. Di sini adalah dalam rangka litanbih, untuk mengingatkan, untuk memperingatkan bahwasanya ada ancaman Allah. Kemudian di dalam dalil yang lain yang dibawakan berkenaan dengan bagaimana hukum memakai jimat ini, disampaikan hadis dari Imam Abu Daud di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi kemudian jimat yang digantungkan itu adalah syirik. Yang dimaksud dengan tamimah atau jimat yang dipakai ini adalah seseorang menggantungkan sesuatu, tujuannya adalah supaya dia menolak kemadharatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan ruqa atau ruqyah yang syirik adalah ruqyah yang bukan dari ayat Al-Qur'an dan bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk dosa syirik yang diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak memastikan bahwasanya seseorang apabila dia melakukan perbuatan tersebut langsung pasti diancam, tidak demikian. Kita hanya menyampaikan perbuatan tersebut terancam dengan hukuman Allah. Adapun apabila seseorang tersebut bertaubat dengan taubatan nasuha, bahkan beramal dengan amalan yang baik, mungkin dia lebih baik dari kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu ketemu dengan salah seorang sahabat yang menggunakan cincin. Cincinnya ini agak menarik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mahada?" Apa itu yang kamu pakai itu? Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ilal wahinah." Untuk tolak bala ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Inziha." Copot. Fa innahu
la taziduka illa wahna. Sesungguhnya jimat yang kamu pakai itu tidak akan menambah kamu kecuali tambah lemah. Ini bayangkan kalau kita sudah punya naudzubillah ya, keyakinan bahwasanya ini tolak bala kita, kemudian cincinnya ketinggalan, kalungnya ketinggalan, keluar rumah ada perasaan, duh, jangan-jangan nanti kena bala. Inilah yang ditutup dalam agama Islam. Maka solusinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hasbiyallah." Katakanlah cukup bagi kami Allah. Bahkan Rasulullah SAW sudah mencontohkan ketika kita keluar dari rumah, mari kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku menggantungkan urusanku kepada Allah. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwwah, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada solusi lain untuk menolak bala. Rasulullah SAW mencontohkan, beliau akhiri harinya, sebelum tidur beliau berwudu, kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Qul hasbiyallah, kita gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membaguskan amalan kita dan senantiasa memudahkan persoalan-persoalan kita. Oleh karena kita yang namanya hidup ini tidaklah bebas dari persoalan, tidaklah bebas dari bala, tidaklah bebas dari penyakit. Akan tetapi semuanya itu kita katakan hasbiyallah, hasbunallah, kita katakan cukup bagi kita. Urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita berusaha dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Meskipun seseorang yang menggantungkan jimat itu secara zahir perbuatannya dilarang. Kalau tadi disampaikan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan dosa tersebut terancam dengan dosa syirik dan ancaman syirik, maka saya katakan betul. Akan tetapi syirkul asghar, syirik yang tidak melazimkan pelakunya kekal di neraka, akan tetapi syirik kecil yang terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dosa syirik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi